Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Kita mulai pembahasan atau pengajian di ilmu syaraf ya. Setelah kita kemarin menghatamkan jurmiyah ilmu nahwu, sekarang masuk ke ilmu syaraf dasar ya. Ini ya saya pakai dua kitab. Yang pertama saya pakai Matan Binawal Asas ya. Itu anggitannya atau karangannya Al-Mala Abdullah Adangkozi. Yang kedua Amsilah Tasrifiyah karyanya Syekh Ma'sum bin Ali Seblak Jombang ya, Jawa Timur. Oke, kita sedikit bahas tentang teori yang akan kita pelajari di Matan Binawal Asas ya. Nah, definisi-definisi ini justru saya ambil di Tasrif Izi ya. Yang syarahnya Kailani, Abu Hasan bin Ibn Hisham Kailani, nah itu yang populer di pesantren. Saya ngambil keterangan mukadimahnya dari sana. Oke, yang pertama, tasrif itu fil lughah di bahasa itu at-taghyir, perubahan ya. Fi istilahi adapun dalam istilah tahwilul aslil wahidi ialah merubah satu asal ila amtsilatin mukhtalifatin ke contoh yang berbeda-beda lima'anin maksudatin untuk mencapai makna yang dituju. La tahsulu illa biha. La tahsulu tidak akan tercapai pamakna illa biha kecuali dengan tahwil wahid ila amsilah. Jadi tasrif ini dalam istilah term sorof itu merubah satu kalimat ke kalimat yang lain supaya mendapatkan makna yang berbeda-beda seperti itu. Nah, di dalam istilah tasrif ilmu sorof fi'il itu ada yang namanya sulasi, artinya dia punya 3 huruf asalnya. Nanti namanya sulasi mujarrad. Contohnya soro, ini ada nun, sod, ro. Ini namanya sulasi. Ada yang sulasi tapi masih ada tambahan huruf. Ada huruf zaidah. Contoh akroma. Asalnya karoma jadi akroma. Ada tambahan hamzah. Nah, ada juga rubai. Rubai itu fi'il yang asalnya 4 huruf atau disebut dengan sulasi mujarrad. Contoh dahroja, ada dal, ha, roja. Dahroja. Ada juga yang rubai mazid, artinya ditambah dari 4 huruf, ada huruf zaidahnya. Contoh tadakhroja. Ini ta-nya ini huruf zaidah, tambahan. Dahrojanya rubai. Tambah 1 zaidah jadi tadakhroja, namanya rubai mazid. Nah, nanti juga di sulasi atau rubai ada istilah-istilah yang perlu diketahui. 1, ada namanya fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Contoh na, so, ro. Nunnya disebut fa fi'il, so-nya disebut sodnya ini disebut ain fi'il, ro-nya disebut lam fi'il. Ini kalau sulasi. Kalau rubai gimana? Dal ini disebut fa fi'il, haknya ini anggap salah ya. Ini anggap hilang ini fathahnya. Haknya disebut ain fi'il, ro-nya ini apa? Ini lam fi'il yang pertama, ja-nya disebut lam fi'il yang kedua. Bedanya di ujungnya aja. Jadi kalau rubai majid itu lam fi'ilnya ada 2. Oke. Ada juga istilah hurufil illah. Huruf-huruf elat. Huruf elat kalau orang pesantren salaf ya. Huruf ilah itu ada
alif, ya, dan wawu. Kemudian dari sulasi atau rubai ini ada dibagi dua, ada yang salim atau sahih, artinya malaysa lahu huruful ilat, dia tidak punya huruf ilat. Nggak ada huruf ilatnya. Contoh, atau disebut dengan bina sahih. Contoh doroba, nasoro, ini kan do, roba, nasoro, nggak ada huruf ilatnya, nggak ada alif, nggak ada iya, nggak ada wawu. Yang kedua ghairu salim, atau ada yang juga mu'tal. Apa itu? Artinya kalimat yang punya atau fiil yang punya huruf ilat atau ada tad'if di dalamnya. Nah, binanya apa aja yang model-model ghairu salim atau mu'tal ini? Ada yang namanya mudha'af, yaitu lam fiil, ain fiil sama lam fiilnya satu huruf. Adada asalnya. Dikasih tasdid atau ditad'if, jadi ada. Itu namanya bina mudha'af. Yang kedua, ada misal. Misal ini sebuah fiil yang di depannya ada huruf ilatnya. Ada istilahnya misal wawi seperti wa'ada, ada istilahnya misal ya'i seperti yasaro. Ini kan depannya huruf wawu sama iya, ini huruf ilat. Ada namanya lafif. Lafif itu sebuah fiil yang depan sama ujungnya atau ain sama lam fiilnya itu huruf ilat. Contoh yang waqo ini disebut lafif mafruq. Kalau syawa, ini kan wawu sama ya nih di ujung, tengah-tengah sama ujungnya, itu disebut lafif makrun. Ada juga bina nakis. Nakis ini di mana yang ujungnya kalimat ini huruf ilat. Contoh goza, ini disebut nakis wawi. Ada saro, ini disebut nakis ya'i, ujungnya ya. Ada disebut juga bina mahmuz. Mahmuz ini yang antara fa fi'il, ain fi'il atau lam fi'ilnya berupa hamzah. Contoh, ini ya mahmuz fa, ada ma mahmuz, ain sa'ala, mahmuz lam qoro'a, ini awal, tengah, ujung tuh hamzah. Ada juga yang disebut bina ajwab. Ajwab ini yang tengah-tengahnya berupa huruf ilat. Contoh koma, ini ajwab wawi. Contoh koma ya, hasilnya kowama. Saro, ini ajwab ya'i, asalnya sayaro. Nanti koma kenapa jadi koma, saro kenapa jadi sayaro jadi saro, itu nanti setelah di iklal ya. Nanti kita insya Allah bahas iklal. Nah, seperti itu. Jadi untuk pertama kita jelasin nih istilah-istilah model-model gini. Ada sulasi mazid, mujarrad, rubai, mujarrad mazid. Terus ada fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Kalau di sulasi fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il ula, lam fi'il sania kalau di rubai. Terus ada yang sahih, ada yang mu'tal, ada mudha'af, ada sahih, mudha'af, misal, lafif, nakis, mahmuz, ajwab, ini bina, macam-macam binanya. Ini teori-teori ini kita harus kenalkan dulu sebelum masuk ke pembahasan ilmu shorof. Karena kalau ini nggak paham, kedepannya insya Allah pasti nggak paham. Jadi minimal istilah-istilah ini harus dipahami dulu dan dikenalkan supaya nanti di pembahasan selanjutnya enak.
ngejalaninya. Oke. Kita lanjut ke pembahasan tentang amsilah tasrifiyah ya. Amsilah tasrifiyah ini disusun oleh Syekh Muhammad Ma'sum Al-Allamah Syekh Muhammad Ma'sum bin Ali Seblak, daerah Jombang, Jawa Timur sana ya, yang merupakan juga menantu Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari ya. Tasrif, ini pengenalan pola tasrif di kitab Amsilah Tasrifiyah itu ada yang namanya istilahi. Istilah itu tasrif ke pinggir ya, kalau bahasa santri ya. Jadi bihasbil kalimat dilihat dari hitungan kalimatnya ya. Contoh nasoro fi'il madi, yansuru fi'il mudhari, nasron masdarun mansur, mansoron masdar mimi, nasirun isim fa'il, mansurun isim maf'ul, unsur fi'il amr, latansur fi'il nahi, mansorun bisa zarf makan, bisa zarf zaman, minsorun isim alat. Ya, nanti yang tasrifnya ke pinggir. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ul uf'ul la taf'ul maf'ul mif'alun. Nah itu. Yang model-model begitu. Ada tasrif lughawi. Tasrif lughawi itu bihasbi dhamir, sesuai dengan dhamirnya. Jadi nasibnya ke bawah dia. Contoh huwa nasara huma nasara hum nasaru hiya nasarat huma nasarta hum nasorna hi anta nasarta antuma nasartuma antum nasartum anti nasarti antuma nasartunna antuma nasartuma antuna nasartunna ana nasartu nahnu nasarna. Ini kalau fi'il madhi. Ini contoh aja. Jadi kalau istilah itu bihasbil kalimah ngikutin perubahan dari satu kalimat ke kalimat yang lain. Kalau tasrif lughawi itu hanya satu kalimat tapi dhamirnya yang beda-beda, ke bawah deh istilahnya gitu. Seperti itu saja pola tasrif di kitab Amsilah Tasrifiyah ya. Nah, mudah-mudahan teori yang tadi sama pola tasrif di sini akan membantu kita memahami ilmu shorof ya. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.